Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa dulu. Ayo Francisca dipimpin berdoa. Siap, datang. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu Absen dulu ya. Francisca, Hadir. Novi, ya hadir ya semuanya. Ada yang masih ingat gak nih pembelajaran tentang minggu kemarin? Nah, tentang apa juga kemarin belajarnya? Kita belajar Teknologi dari sumber daya alam. ya, teknologi dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa? Dan bahan alam itu apa? Nah, bahan alam itu sesuatu yang didapatkan di alam. Jadi kita bisa mendapatkannya di alam yang luas ini. Ya, semua bahan alam yang kita butuhin ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat kita ambil dari alam. Seperti contohnya kalau butuh kayu, kita ambil dari mana? Hutan. Dari hutan. Bisa kita nebang pohon. Tapi kalau nebang pohon itu ada batasannya, tidak boleh berlebih. Nantinya akan terjadi longsor, bisa banjir karena nggak ada daerah resapan untuk air. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan, mulai dari hutan, terus dari alam bawah, dari bawah lautnya. Nah, semua itu harus kita lestarikan. Kita kalau memanfaatkannya nggak boleh berlebih ya, karena kalau pemanfaatan sesuatu yang terlalu berlebih itu akan berdampak pada alam sekitar kita. Dan alam sekitar kita itu kalau pemanfaatan hutan yang terlalu berlebihan seperti menebangnya secara berlebihan, pembukaan lahan, dan terjadi pembakaran hutan, itu akan mengakibatkan polusi udara, karena pada saat pembakaran itu menghasilkan asap yang berlebih. Tadi hutan yang gundul itu menyebabkan longsor, banjir, karena tidak adanya daerah resapan air. Nah, selain itu juga kita juga sering menggunakan bahan tambang yang berlebih itu juga akan mengakibatkan bahan tambang akan cepat habis, dan untuk kebutuhan di hari nanti bisa saja tidak ada lagi tambang itu karena tambang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara yang seperti itu ya, tidak dapat. Tadi juga kita sudah membahas tentang yang di bawah laut. Ya, yang di bawah laut juga perlu kita lestarikan. Dengan contohnya kita tidak mengambil ikan secara berlebih, kita tidak mengambil ikan dengan racun, terus dengan apa? Dengan pukat harimau yang seperti itu, ataupun dengan cara di listrik. Nah, dibom juga iya, karena akan mengakibatkan apa hal seperti itu? Kerusakan pada ekosistem laut. Nanti akan mengakibatkan hewan bawah laut itu mati, mengakibatkan berbagai macam tumbuhan laut itu akan mati karena adanya racun, pukat harimau, dan bom. Ya, seperti itu ya. Ya, sekarang dilanjut ya. Ada dampak pengambilan bahan alam terhadap pelestarian lingkungan. Seperti yang tadi udah dibilang ya. Ini ada gambar hutan. Kalau hutan ini terus-menerus ditebangi, tidak adanya reboisasi. Reboisasi itu apa? Penanaman hutan kembali. Kalau nggak ada reboisasi, nanti bisa saja terjadi seperti ini. Kita lihat dampaknya. Lihat, kering sekali ya. Lihat, pepohonan tidak ada, tandus. Ini karena adanya penebangan hutan secara liar atau secara berlebih, karena pemanfaatan alamnya yang terlalu berlebih. Ini dapat mengakibatkan bencana alam. Bencana alam apa itu? Longsor dan banjir, karena tidak ada daerah resapan air. Jadi air tidak dapat teresap ke dalam tanah sehingga ke pemukiman warga. Itu dampak dari pengambilan bahan alam yang terlalu berlebih. Nanti lingkungan kita bisa saja tercemar atau terjadi kerusakan pada lingkungan, sehingga tidak terjadinya pelestarian lingkungan. Ya, lanjut nih gambar sebelahnya. Ini ada gambar sebelum jadi tambang. Suatu daerah belum jadi daerah pertambangan. Coba kita lihat setelah jadi pertambangan. Apa? Menyebabkan apa? Kerusakan juga ya pada lingkungan. Ini terjadi apa? Bisa dilihat gambar. Pencemaran air. Pencemaran air, lihat jadi rusak.
yang sebelah sini jadi tidak terlihat lagi hijau-hijau daunnya, tidak ada lagi tanaman karena digali, dikeruk terus-menerus sehingga terjadi pengikisan tanah segala macam di sini. Tidak ada lagi pepohonan, jadi tidak asri kembali. Coba lihat pada saat sebelum terjadi pertambangan, beda sekali ya. Nah, sekarang ibu ada lagu nih, lagu Mari Jaga Lingkungan. Perhatikan ya, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Ciptaan Isromi Setiawan, vokalnya by Rahel Rahma Ramadhani. Ayo kawan semua, mari bersama-sama. Nah, sekarang nyanyinya bareng-bareng pakai tepuk tangan ya. Ya. Nyanyi bareng-bareng kita ya. Ayo kawan semua, mari bersama-sama. Nah, sekarang kerjakan ya. Itu apa pertanyaan? Itunya jawabannya. Akan terjadi jika ada yang membakar hutan dengan cara membakar hutan. Ya, nanti pembakaran hutan itu akan berdampak dengan adanya polusi udara. Terus jadi hutan jadi gundul karena adanya pembukaan lahan ataupun adanya penebangan hutan secara berlebihan. Itu akan menyebabkan bencana alam dan akan terjadinya. Ya, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai apa? Ikan. Ya, kenapa kita nggak boleh ngambil ikan dengan racun, pukat harimau, bom ataupun lain sebagainya yang dapat merusak ekosistem laut? Kenapa kita nggak boleh? Bisa Tumbuhan laut akan mati. Iya, banyak nanti bisa tumbuhan laut akan mati. Lalu bisa apa lagi, apa yang terjadi jika hal itu dilakukan? Ikan akan mati. Hewan-hewan yang lain akan mati. Nah, pembelajaran pada hari ini itu tentang sumber daya alam itu apa tadi? Segala sesuatu yang disediakan oleh alam, segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan dari alam. Lalu tadi juga kita harus melestarikan hutan dengan cara reboisasi serta dengan pengambilan sumber daya alam secara tidak berlebih, karena bisa saja merusak alam, merusak lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yaitu kita mengenai tentang fungsi organ pada hewan. Nah, di rumah jangan lupa dibaca dulu ya bukunya. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ayo ditutup dengan doa. Siska dipimpin doa. Ya,